Oh. Nah. Yo, kembali lagi di channel Dapur Pacu. Hari ini kita mau review sebuah motor yang bisa dibilang stylenya ini komorot. Dan bukan hanya dari sisi luarnya aja, tapi mesinnya juga udah kita oprek sedikit-sedikit. Bisa dibilang ini 150 tune up. Dan motornya apa? Motornya adalah MX King tahun 2019. Dan ini dia motornya adalah MX King tahun 2019, warna merah doff, dan lampunya udah yang model LED. Speedonya juga udah model digital, nggak kayak yang lama itu masih ada speedo analog, dan lampunya masih pakai bohlam. Ya bisa dekat sedikit. Ya motor ini bisa dibilang modifikasinya aliran komorot yang simple minimalis, nggak terlalu banyak perubahan, dan ini kita sebut dana pelajar. Kita review dari bagian atas. Master remnya menggunakan Racing Boy S1 yang tabung pisah gini, bukan yang oval atau petak kayak biasa itu. Dia udah tabung pisah. Kalau nggak salah ini master remnya yang 14 atau ya sih kayaknya 14 mm. Kalau salah nanti saya koreksi. Dan lebih dekat lagi, gas spontannya menggunakan gas spontan dari Yamaha YZ, tapi ini yang KW ya, bukan yang ori. Soalnya yang ori mahal, banyak di pasaran harganya. Oh ya, untuk harga gas spontan YZ ini bisa di harga 60 ribuan, dan master rem ini di harga 900 ribu. Karena udah ganti gas spontan YZ, saklarnya juga kita ganti dari merek Domino. Ini saklar untuk modul ECU Juken 5-nya yang map 1 dan map 2. Ini starter, dan hand gripnya kita balut dengan Racing Boy biar sama dengan master rem. Ini juga enak kok untuk harian. Sebenarnya ada yang bulu-bulu itu lebih nyaman lagi, cuman kurang awet saya rasa. Oke, kita beralih ke bawah. Untuk kaki-kakinya kita di sini udah menggunakan pelak Racing Boy SP522 yang harganya kemarin itu kena di harga 1.900.000. Bannya dibalut menggunakan ban IRC Pasti Pro ukuran 90/80 ring 17. Oke, kita beralih ke pengereman lagi. Tadi master rem karena udah diganti biar lebih safety. Selang remnya kita ganti dari merek TDR biar lebih tahan. Kalau yang ori itu kan dari karet ya, karet yang agak lembut. Ini bahannya apa gitu, tapi dia lebih keras jadi lebih tahan untuk suhu panas. Kemudian disc brake-nya dari merek PSM. Harganya ini seingat saya kemarin 600 ribu ya. Kalau selang remnya kena di harga 90 ribuan atau 120 gitu. Oke, kita ke sistem pembuangan, yaitu knalpot. Knalpot dari Proliner Racing Exhaust System. Ini kena di harga 700 sampai 800 ribuan. Ini lumayan gacor sih, kalau dipakai masuk komplek itu agak berisik ya. Apalagi ini udah 150 tune up dan ada settingan ala-ala helikopter itu yang lagi hit sekarang. Oke, untuk di ban belakang sama, kaki-kaki belakang. Oh ya, untuk ukuran pelak Racing Boy-nya ini ukuran 160 di bagian belakang, dan depannya 14 lingkaran 17 pastinya. Bannya IRC Pasti Pro dengan ukuran yang sama 90/80 ring 17. Ini bunganya agak terbalik kembang bannya, yang ini ngarah ke belakang, yang itu ke depan. Kesalahan teknis dari mekanik. Oke, beralih ke samping lagi, ke belakang. Kalau
MX King udah ganti ban yang aslinya kan pelak lebar ya. Itu selebor atau spakbornya itu agak besar ngikutin bannya, dan udah diganti ban kecil gini. Lebih bagusnya pakai spakbor exciter kayak ini. Ini yang harga 300-an. Ya hampir mirip kayak yang ori. Soalnya biasa ada yang harga murah itu 100 lebih. Dia modelnya agak tidur gini. Kalau ini pas kayak dudukan spakbor ori, tinggal disesuaikan aja. Jadi nggak terlalu miring. Lebih bagus aja penampilannya. Untuk gear set di sini kita, karena tadi saya bilang budget pelajar dan simple minimalis, rantainya masih pakai rantai ori karena di sini masih bagus dan kekurangan dana sih sebenarnya. Untuk gearnya udah kita pakai triple S depan belakang. Kita hanya mau cari ukuran yang pas, yaitu belakang pakai ukuran 43 dan depan ukuran 13. Dan untuk shock biar meredam pantulan lubang yang nggak rata di jalan, terutama di tikungan ya. Ini udah pakai Red Kit GP yang tabung pisah. Ini ada klik kompresi dan ribbonnya ya di sini dan di dekat shocknya. Apalagi ya? Ya menurut saya cukup. Kalau di bagian luarnya joknya belum dipapas, bikin ala-ala road race karena sering dipakai boncengan, dan lain-lainnya masih standar. Oke, kalau kita sekarang beralih ke sektor mesin. Untuk mesinnya ini udah ganti noken as dari BRT seri T3 dan nggak diubah apa-apa, langsung PNP aja dengan piston standar, masih aman kemarin ya. Terus kita ganti per clampnya dari BRT juga sama, belum di porting, piston masih standar nggak pakai yang jenong, tinggal PNP steel clamp udah naik mesin. Kemudian di bak kanan sektor kopling kita ganti per kopling dari BRT, kemudian kampas koplingnya dari SND. Di bak kiri magnetnya udah dipapas sekitar 2,5 mili. Kalau turun berapa gramnya kurang tahu ya, soalnya kemarin nggak ditimbang, cuma diukur pakai sigmat aja. ECU-nya juga hampir ketinggalan tadi. ECU-nya dari BRT Juken 5 yang dual band. Jadi ini ada settingan modulnya tadi. Oke, bisa kita langsung dengarkan aja suara dari knalpot Proliner ini dan settingan helikopter ala-alanya. Ayo. Oke, berikutnya kita akan cek sound suara dari motor MX King 150 tune up ini. Tune up yang masih setengah-setengah sih, belum full. Harap maklum aja, kita kekurangan budget. Ini kita mulai dari map 1 yang ala-ala helikopter. Untuk idle-nya begini. Suaranya dan reviewnya. Mungkin kita akan tes ride sedikit ya. Nanti untuk lengkapnya yang pakai GoPro, kita bakal naik ride pakai motor ini video selanjutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.